Satu rumah lagi terbawa air, arus air. Nah, jadi tiga, empat rumah. Itu rumah. Banjir bandang, satu rumah telah karam hanyut bantai dan dari malam. Jadi melaporkan keadaan kami banjir rumah-rumah teman yang paguyuban. Ya Allah. Banjir terbesar sampai melimpah. Boy. Kalau mobil besar ini bisa lewat kan? Lewat tujuh rumah. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, Provinsi Riau sejak dini hari menyebabkan banjir melanda hampir semua desa di kecamatan tersebut. Banjir akibat air hujan dari perbukitan di daerah hulu merendam Desa Keritang, Desa Batu Ampar, Kelurahan Selensen, Kemuning Muda, Limau Manis, Lubuk Besar dan Kemuning Tua. Banjir yang terjadi pada Senin pagi ini mengakibatkan ratusan rumah warga terendam dan sejumlah keluarga terpaksa mengungsi. Kapolres Inhil, AKBP Budi Setiawan menyampaikan banjir yang terjadi di wilayah hukumnya telah mengakibatkan sejumlah kerugian material. Sebanyak 70 rumah di Kelurahan Selensen, 500 rumah di Desa Batu Ampar, dan 133 rumah di Desa Keritang sempat terendam banjir. Tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir ini, ujar Budi. Akibat banjir, sejumlah rumah mengalami kerusakan berat. Di Desa Batu Ampar misalnya, sebanyak 18 rumah mengalami kerusakan parah, sehingga penghuninya terpaksa mengungsi ke rumah kerabat atau posko pengungsian yang telah didirikan. Dari data yang didapat tim media ini, bahkan 7 unit rumah dikabarkan hanyut terbawa banjir. Untuk menangani bencana banjir ini, Polres Inhil telah mengerahkan sejumlah personel untuk melakukan evakuasi warga, menyalurkan bantuan makanan dan minuman, serta mendirikan posko pengungsian. Selain itu, personel gabungan TNI, Polri, dan BPBD juga melakukan patroli untuk mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan. Kami juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan penanganan pasca bencana, seperti membersihkan lingkungan dan memperbaiki infrastruktur yang rusak, jelas Budi. Budi mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya banjir susulan, mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Warga yang tinggal di daerah rawan banjir diimbau untuk selalu siap siaga dan mengikuti arahan dari petugas. Kami akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada masyarakat yang terdampak bencana, tegas Budi. Hingga saat ini, situasi banjir di Kecamatan Kemuning berangsur surut. Namun demikian, petugas gabungan tetap bersiaga di lokasi untuk melakukan pengawasan dan membantu masyarakat. Banjir berangsur surut,
Kami telah membuka dan menutup jalur lalu lintas di Jalan Lintas Timur yang terdampak banjir untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas, jelas Budi. Namun, usai banjir menyapu Desa Keritang, Batu Ampar dan Selensen, pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 4 WIB, banjir mulai merengsek masuk ke Desa Kemuning Muda, Limau Manis, Lubuk Besar dan Desa Kemuning Tua. Di 4 desa tersebut, banjir juga merendam puluhan rumah. Kepala Desa Keritang, Surodi mengungkapkan banjir kali ini merupakan terbesar yang pernah terjadi dan menjadi sejarah, disebabkan akibat yang ditimbulkan. Iya, banjir ini terbesar yang pernah terjadi di Kecamatan Kemuning. Ada ratusan rumah warga kami yang terendam banjir. Namun saat ini semuanya sudah pulang ke rumah masing-masing, karena air di desa kami sudah surut, papar Surodi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, sejak Ahad, 29/12, malam hingga subuh, Senin, 30/12, menyebabkan banjir terjadi di 1 kelurahan dan 2 desa. Menurut keterangan Kepala Pelaksana, Kalaksa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Inhil R. Irliansyah kepada Riau Pos, banjir tersebut merendam Desa Keritang, Desa Batu Ampar, dan Kelurahan Selensen. Kendati demikian, musibah banjir ini tidak sampai menelan korban jiwa. Bahkan, arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur, yang sebelumnya sempat terhambat kini sudah kembali normal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, kondisi air sudah surut. Lalu lintas di Jalan Lintas Timur sudah normal, ujar Irliansyah, Senin, 30/12. Selain berdampak terhadap arus lalu lintas, banjir juga mengakibatkan 113 rumah warga mengalami kerusakan ringan, 9 rumah rusak sedang, dan 15 rumah rusak berat. Data sementara, ada 64 kakak dan 123 jiwa yang ikut terdampak, tambah mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Inhil ini. Terkait kondisi tersebut, BPBD Inhil telah menurunkan tim dan segera melakukan observasi lapangan, serta berkoordinasi bersama aparat terkait yakni TNI, Polri, Camat, dan pihak desa setempat, jika eskalasi bencananya cukup luas dan dalam kurun waktu yang panjang, maka tidak menutup kemungkinan kami akan mendirikan tenda, paparnya. Adapun warga yang terdampak banjir untuk sementara mengungsi di rumah sanak famili yang dinilai lebih aman. Walau demikian, dia meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Jika tidak ada hujan lagi, kita yakin besok, hari ini, air sudah surut total, sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Peristiwa ini dipicu oleh hujan deras yang berlangsung sejak malam hingga pagi hari. Sementara dugaan sementara menyebutkan jebolnya tanggul atau bendungan di lokasi pertambangan batu bara sebagai salah satu faktor pemicu utama. Banjir ini paling parah terjadi di Dusun Nibul Jaya, Desa Batu Ampar. Di wilayah tersebut, setidaknya 7 rumah warga hanyut terbawa arus air. Selain itu, banyak rumah lainnya terendam dengan ketinggian air mencapai setara seng rumah. Barang-barang rumah tangga milik warga banyak yang terendam dan hanyut akibat derasnya arus air. Jumlah korban jiwa hingga saat ini masih belum dapat dipastikan. Hampir seluruh warga di daerah terdampak, terutama di Dusun Nibul Jaya dan sekitarnya, terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Warga sangat membutuhkan tempat tinggal sementara, serta bahan makanan untuk bertahan hidup. Kerusakan infrastruktur dan bantuan. Selain kerusakan rumah, banjir bandang juga menyebabkan kerusakan infrastruktur lainnya. Banyak barang-barang milik warga yang tidak dapat diselamatkan. Pemerintah dan lembaga kemanusiaan diharapkan segera memberikan bantuan berupa tempat tinggal darurat dan kebutuhan pokok bagi para pengungsi. Penyebab banjir bandang berdasarkan keterangan sementara, curah hujan tinggi yang terjadi terus-menerus menjadi penyebab utama banjir. Dugaan sementara juga menyebutkan bahwa jebolnya tanggul atau bendungan di lokasi pertambangan batu bara turut memperburuk situasi. Namun, penyebab ini masih menunggu investigasi lebih lanjut dari pihak terkait. Semoga kejadian ini dapat segera ditangani.
dan warga terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan untuk mengatasi dampak bencana ini.